Halo Sobat Frater Projokam, selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Pada hari Minggu ini, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, Markus dalam tulisannya menceritakan peristiwa setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ia lalu dipimpin ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari. Angka 40 mempunyai arti simbolis. Para bapak gereja mengkaitkan masa 40 hari dengan berbagai peristiwa dalam sejarah penyelamatan. Misalnya, air bah Nuh berlangsung selama 40 hari 40 malam. Itu terdapat dalam Kejadian 6 ayat 4 dan 17 yang merupakan persiapan umat manusia baru yang jauh dari dosa. Selama 40 hari Musa tinggal di atas gunung Sinai untuk mendapatkan instruksi dari Yahweh bagi Israel. Itu terdapat dalam Keluaran 24 ayat 18 dan Ulangan 9 ayat 9, yaitu umat yang dipilih Allah menjadi miliknya. Pengembaraan Israel di padang gurun sebelum memasuki tanah terjanji lamanya 40 hari. Itu terdapat dalam Keluaran 16 ayat 35 dan Bilangan 14 ayat 33. Nabi Elia juga berjalan 40 hari 40 malam dan sesudah itu hidupnya berubah. Nabi Yunus juga mengumumkan masa berkabung 40 hari sebelum Niniwe dijungkir balikkan. Aneka peristiwa di atas menunjukkan bahwa angka 40 mempunyai nuansa pemurnian atau persiapan perubahan untuk suatu tugas atau keadaan yang lebih sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ dia mengalami pencobaan oleh setan atau iblis. Yesus mampu menahan godaan karena tekadnya untuk setia kepada misi yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Kemudian Yesus berkata, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudari yang terkasih, dapat dikatakan bahwa memang telah tiba saatnya bagi Allah untuk menggenapi janji-janjinya, yaitu penyelamatan umat manusia. Ia memenuhi janji itu dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Menggenapi datangnya kerajaan Allah, orang harus bertobat dan percaya kepada kabar baik ini. Datangnya kerajaan Allah mendahului pertobatan. Allah datang untuk menegakkan pemerintahannya, dan mengingat hal itu, orang dipanggil untuk bertobat. Maka pertobatan yang dimaksud oleh Yesus dapat menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes, yaitu pertobatan dikaitkan dengan pengampunan dosa. Yohanes mengajak supaya orang bertobat karena Allah akan datang untuk mengadili, mengajar orang benar dan menghukum orang berdosa. Yohanes mengajak orang bertobat dalam kaitan dengan pengampunan dosa, sehingga bertobat berarti berpaling, membelakangi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Unsur ini pun termasuk dalam pertobatan yang diserukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, terdapat perbedaan antara pertobatan yang diserukan oleh Yesus dan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Motif utama pertobatan
dalam pandangan Yesus bukan rasa takut akan pengadilan Allah yang sudah mendekat, melainkan kebaikan hati Allah yang sudah mendekat, yang menyatakan diri serta mendekati umat manusia. Kegembiraan dan rasa syukur akan kebaikan hati Allah ini yang mendorong orang untuk bertobat. Dengan bertobat, orang kembali kepada Bapa yang baik hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, pada masa ini kita berlangsungkan masa puasa. Maka dalam KGK dikatakan demikian. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Kristus di padang gurun. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, masa tobat ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk mewujudkan karya-karya baik di dalam hidup kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bertobat dalam tingkah laku kita dalam hidup sehari-hari, baik perkataan maupun tindakan, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Amin.